Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul menghadiri acara ini di ruangan yang berbahagia ini. Kemudian salawat salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana eh, dengan adanya Nabi Muhammad Allah utus ke dunia ini membawa kita dari menjadi insan yang berilmu pengetahuan dalam mengenal Allah. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Teknik Unmuha, yang saya hormati Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik, yang saya hormati Ibu Ketua Prodi Manajemen Bencana Fakultas Teknik Unmuha, yang saya hormati Ketua Prodi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Unmuha, kemudian yang saya hormati dosen rekan sejawat yang berhadir di ruangan ini maupun di Zoom, kemudian yang saya hormati adik-adik sekalian yang kami banggakan yang telah hadir di ruangan yang berbahagia ini. Jadi untuk materi yang akan saya sampaikan berjudul transformasi sosial ekonomi dalam industrialisasi kebencanaan, integrasi teknologi dan PDRB, PDRP untuk penguatan livelihood masyarakat. Seperti kita tahu, sebenarnya yang paling berimbas dari kebencanaan itu selain kehilangan nyawa adalah struktur sosial ekonomi ya. Jadi itu menambah apabila terus dibiarkan maka akan menjadi penderitaan yang berkelanjutan. Latar belakang sosial ekonomi di mana biasanya konsentrasi ekonomi suatu wilayah itu berada pada daerah rawan bencana ya. Zona rawan bencana seperti kalau kita lihat di Banda Aceh ya, posisi pusat kota itu di pesisir ya, kemudian dari timur sampai barat Aceh konsentrasi kepadatan penduduknya ada di pesisir yang merupakan zona rawan bencana tsunami. Kemudian yang kedua, dampak bencana menciptakan kemiskinan baru. Ini terkait dengan kehilangan mata pencaharian, ya. Kehilangan modal, kemudian kehilangan infrastruktur ya, atau kolek saat terjadi bencana, imbas dari tidak adanya preventif ya. Kemudian yang ketiga, pemulihan ekonomi lambat tanpa perencanaan ini ya, pre-disaster recovery plan. Kemudian yang keempat, perlu perencanaan sosial ekonomi pra bencana. Next. Aktivitas ekonomi global cenderung terkonsentrasi di wilayah rentan bencana pesisir ya, terutama pesisir daratan banjir dan pusat urban padat. 40% PDB ini produk domestik bruto dunia dihasilkan di kawasan berisiko tinggi. Ini menurut laporan UNDRF ya. Dampak bencana mengakibatkan kemiskinan baru. Ini tidak bisa dipungkiri ya. Bagaimana kita melihat saat tsunami Aceh dulu ya, berapa orang itu kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha ya, akibat dari imbas dari tsunami ya. Kemudian
bencana alam merupakan faktor penyebab kemiskinan baru yang signifikan, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah. Diperkirakan lebih dari 26 juta kemiskinan setiap tahun akibat kejutan bencana dan iklim, ya, perubahan iklim. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa kalau perubahan iklim itu adalah kejadian yang masif, ya, saat di belahan dunia lain terjadi banjir, maka di belahan dunia yang lain lagi itu terjadi kekeringan, sehingga ini terkait dengan gagal panen, ya. Kemudian pemulihan ekonomi tanpa perencanaan. Jadi dimanapun, ya, konsep perencanaan ini adalah untuk membuat masa depan itu lebih baik, ya. Negara yang memiliki rencana pemulihan pra bencana rata-rata membutuhkan waktu 2 kali lebih lama untuk memulihkan fungsi ekonomi, terutama pasca bencana, ya. Ini menurut UNDP tahun 2004. Jadi urgensi ini dalam penerapan pre-disaster recovery plan ini, ya. Sebenarnya Indonesia sudah menerapkan, ya, dari turunan Sendai Framework, ya. Cuma kita belum familiar dengan istilah PDRB ini. Kemudian beberapa konsekuensi umum ketika PDRB tidak tersedia, ya, yaitu koordinasi pemulihan tidak terstruktur, ketergantungan pada bantuan jangka panjang meningkat, alokasi dana pemulihan tidak efisien, sektor produksi seperti UMKM, produktif seperti UMKM mengalami stagnan, ya, berkepanjangan. Kemudian rantai pasok lokal terhenti lebih lama. Kemudian perlu perencanaan sosial ekonomi pra bencana. Negara yang memiliki disaster recovery framework sebelum bencana terjadi mampu mengurangi kerugian ekonomi hingga 30%, sekaligus mempercepat sosial dan ekonomi. Ini menurut laporan UNDP. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di penerapan PDRP ini biasanya dalam bisnis besar, gitu, ya, seperti kalau kita lihat di yang sekarang ini program Google, gitu, ya, itu kan perusahaan besar dunia, ya. Bagaimana mereka menempatkan server-server mereka di seluruh dunia untuk menghindari collapse, ya, misalnya terjadi bencana atau terjadi perang, sehingga backup data mereka itu tersedia, karena teknologi perusahaan teknologi ini sangat tergantung dengan server. Kemudian saat waktu bencana terjadi, misalnya ada saat-saat waktu henti, maka di situ juga bagaimana mereka sesegera mungkin bisa pulih kembali, ya, sehingga masyarakat atau pelanggan mereka tidak dirugikan lebih lama, gitu, ya, dalam jangka panjang. Maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa siapa yang lebih cepat pulih dari membangun dari efek bencana ini, maka dia menjadi pemenang, ya, di sektor bisnisnya. Kemudian kita kembali kemari ke slide masalah sosial ekonomi kebencanaan, yaitu tidak ada baseline ekonomi pra bencana. Jadi di sini bagaimana dasar-dasar, ya, pengetahuan dasar
atau data-data dasar tentang ekonomi suatu wilayah. Berapa jumlah usaha, jenis usaha yang masyarakat punya, gitu ya. Sehingga data-data ini nanti saat terjadi bencana, maka pemulihan pasca bencana itu akan lebih mudah dilakukan, ya, karena sudah memiliki data awal yang valid. Kemudian UMKM sangat rentan terhadap bencana ini. Seperti kita tahu di Indonesia ini UMKM berperan sangat sangat penting, ya, terutama tahun 2008 itu krisis ekonomi Indonesia itu, yang menopang ekonomi Indonesia utama itu adalah UMKM, ya, saat itu yang tidak berimbas, ya, tetapi perusahaan yang ada di saham-saham itu perusahaan besar, mereka semua terimbas dari krisis ekonomi tahun 2008. Kemudian relokasi ekonomi yang tidak terencana. Kemudian selanjutnya infrastruktur sosial lambat pulih, kemudian kelompok rentan tidak terakomodasi. Ini adalah masalah-masalah dalam sosial ekonomi kebencanaan. Selanjutnya. Ya, pre-disaster recovery plan, rencana pemulihan sosial ekonomi sebelum bencana, yaitu pemulihan mata pencarian. Nah, ini yang sangat penting, ya. Bagaimana pemerintah atau komunitas itu bisa pulih kembali dengan segera, ya. Kemudian perlindungan kelompok rentan, kemudian pemulihan layanan publik, stabilitas ekonomi lokal, kemudian akselerasi pemulihan pasca bencana. Ini adalah step-step atau bagian-bagian dari perencanaan pemulihan sosial ekonomi. Bagaimana kelompok rentan itu memiliki perhatian, ya, dianggap dalam menjadi perhatian khusus dari program ini. Kemudian pemulihan layanan publik, kita tahu tahun 2004 itu collapse, ya, semua layanan publik itu tersendat. Kemudian tahun 2016 juga kita mengalami gempa bumi di Ijai, ya, Desember kalau nggak salah. Kemudian stabilitas ekonomi lokal, bagaimana menciptakan ekonomi lokal itu, masyarakat yang berusaha di suatu wilayah tertentu itu cepat pulih, ya, dari imbas dari bencana ini, ya, kalau yang daerah-daerah yang terdampak. Dan selanjutnya, ini adalah kerangka sosial ekonomi dalam PDRT ini. Baseline livelihood, yaitu mendata jenis usaha, skala usaha yang ada di suatu wilayah. Misalnya saya ilustrasikan misalnya di Sabang, gitu ya. Di sana wilayah pesisir, wilayah pulau, mata pencaharian masyarakat di sana terutama yang paling utama adalah nelayan, gitu ya. Kemudian yang kedua tourism, ya, turis, ya. Sekarang beberapa tahun terakhir ini sangat signifikan, ya, meningkatnya, ya, jumlah wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Jadi dengan adanya data-data jumlah penduduk, jenis usaha, maka apabila terjadi bencana akan mudah koordinasi, ya. Kemudian selanjutnya pemetaan kelompok rentan. Di sini sudah dijelaskan juga oleh pemateri sebelumnya, yaitu anak-anak, perempuan, gitu ya, disabilitas, kemudian kelompok miskin, ya, kelompok orang-orang yang tidak berpendapatan tinggi. Kemudian rencana pemulihan UMKM, social safety net, ya, ini sudah diaplikasikan di negara kita di Indonesia melalui
BLT ya, contohnya BLT, bagaimana masyarakat itu begitu terjadi bencana maka mereka tidak berputus asa ya, langsung mendapatkan apa tunjangan langsung ya langsung tunai. Kemudian sekarang dengan program biaya PKH ya, dari Kementerian Sosial itu termasuk ke dalam program ini jaringan amanan masyarakat atau komunitas. Kemudian relokasi sosial ekonomi, bagaimana masyarakat itu diajak untuk pindah ke daerah-daerah yang aman ya. Tapi ini sulit dilakukan biasanya. Misalnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan diajak berprofesi sebagai petani. Ini susah ya, karena membutuhkan waktu yang lama untuk mereka beradaptasi. Tapi bagaimana di sini termasuk relokasi metode ya. Misalnya nelayan, bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi atau edukasi dalam skill mereka itu ya, dalam mendapat atau mengakses teknologi untuk meningkatkan pendapatan mereka. Kemudian pendanaan pemulihan. Ya, ini dari berbagai sumber ya, dari NGO atau pemerintah, dana yang ada misalnya yang dari BNPB, dana yang siap pakai untuk pemulihan pasca bencana. Selanjutnya, teknologi untuk analisis sosial ekonomi, di antaranya adalah JES ya. Di sini bagaimana memetakan jumlah kemiskinan, wilayah kemiskinan, wilayah kepadatan ekonomi. Kepadatan ekonomi ini maksudnya adalah daerah-daerah yang padat penduduk. Tentunya daerah padat penduduk biasanya dibarengi dengan ekonomi ya, karena satu wilayah yang ekonominya tumbuh maka di situ terjadi menarik gitu ya, menarik penduduk di wilayah lain untuk datang ke daerah tersebut sehingga terjadi kepadatan gitu ya dari satu wilayah. Kemudian jumlah penduduk miskin gitu. Kemudian selanjutnya penggunaan AI dalam prediksi kerugian ya, kebencanaan. Kemudian big data, profil livelihood, kemudian digital social economic index ya. Ini berbasis apa? Mungkin bisa berbasis website, jadi bisa diakses oleh masyarakat luas ya. Kemudian ada blockchain, distribusi bantuan. Ya, blockchain ini pendanaan tanpa hambatan gitu ya. Kalau zaman sekarang ini blockchain itu makin familiar ya. Mungkin kita pun mahasiswa juga sudah familiar dengan blockchain ini. Jadi satu sistem keuangan transaksional yang bisa dilakukan dimanapun, kapanpun ya, dengan keamanan yang sangat tinggi ya. Karena memiliki keunikan, kode unik ya di sistem fundamentalnya dalam metode pengembangan ini yang dikembangkan oleh Nakamoto Kimura. Kemudian industrialisasi kebencanaan di segmen produksi lokal alat IWS. Di Aceh mungkin Indonesia gitu ya. Sekarang riset ini perlu ya, urgent, karena kita adalah wilayah yang rawan bencana. Bagaimana kampus, universitas melakukan riset-riset untuk pengembangan early warning system ini, sistem peringatan dini, karena yang sekarang dipakai itu kebanyakan adalah produk dari luar negeri yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Apabila rusak maka biaya maintenance-nya juga
besar ya. Kemudian bisa berupa modular shelter, ya. Kita produksi sendiri modular shelternya. Apabila terjadi bencana, maka dimanapun misalnya di negara tetangga atau di bencana daerah itu bisa menggunakan produk lokal, produk daerah, produk Indonesia. Ya. Kemudian logistik standar nasional. Bagaimana kita menciptakan produk-produk ya. Logistik ini adalah bagian dari supply chain, tapi sistem distribusinya ya. Bagaimana produk logistik kebencanaan ini terstandar nasional yang diproduksi oleh dalam negeri ya. Kemudian industri konstruksi cepat. Ini juga sangat penting ya, bagaimana menginstal satu bangunan dengan cepat ya, dan tahan pada bencana ya. Kemudian ekosistem bisnis kebencanaan. Bagaimana setiap bisnis itu di-insert ya, dimasukkan apa nilai-nilai kebencanaan sehingga suatu produk itu memberikan pesan ya dalam ketangguhan bencana. Kemudian bagaimana PDRT ini diintegrasikan dengan 5 daya tangguh ya. Daya informasi, bagaimana data dapat diperoleh dengan mudah dan yang valid ya, oleh masyarakat luas. Karena data kebencanaan ini sangat penting, bagaimana masyarakat ini terbiasa dengan data-data kebencanaan sehingga bencana ini tidak menjadi suatu berita bencana tidak menjadi suatu hal yang asing ya, mau istilahnya membumikan kebencanaan ya bagi masyarakat, mengekalkan ingatan pada masyarakat terhadap kebencanaan ini karena kita pernah mengalami bencana besar. Kemudian ada daya antisipasi. Di sini bagaimana diversifikasi usaha. Jadi tidak hanya memiliki satu usaha di suatu daerah tertentu, baik pun individu maupun grup ya, maupun perusahaan menyebarkan bisnisnya itu ya. Kalau dalam ini istilahnya jangan meletakkan satu bola itu dalam satu keranjang. Apabila terjadi bencana, kena satu helikopter, satu daerah pusat industrinya, maka mereka punya cadangan ya, bukan cadangan tapi usaha yang lain lagi gitu ya. Seperti yang tadi sudah kita bahas, Google bagaimana mereka meletakkan server-servernya di seluruh dunia, di negara-negara yang dianggap aman ya, apabila terjadi bencana perang, maka data mereka terbackup dengan baik ya. Kemudian daya proteksi ini terkait dengan infrastruktur sosial. Infrastruktur sosial ini adalah bagaimana masyarakat mengerti ya, mengerti berpengetahuan terhadap kebencanaan, baik struktur ekonomi ya, pendidikan, kemudian moral ya, dalam kehidupan keseharian masyarakat. Kemudian daya adaptasi, penggunaan teknologi dalam livelihood. Bagaimana kita dikalahkan oleh orang-orang yang memakai teknologi ya. Sekarang dalam bisnis, apabila kita tidak mengikuti, tidak menerapkan teknologi terbarukan, maka kita akan tertinggal ya. Beberapa bisnis usaha yang tidak bisa digantikan oleh tidak bisa diproduksikan oleh teknologi mungkin atau manusianya tidak bisa tergantikan adalah petani dan nelayan gitu ya. Karena ikan itu tidak bisa dibuat oleh komputer ya. Kemudian beras juga
tidak bisa dihasilkan oleh komputer. Maka di sini perlunya orangnya itu ya, yang tidak bisa diganti oleh komputer. Kemudian selanjutnya daya lenting, ini Pesta UMKM, bagaimana masyarakat itu tangguh, resilient dalam membangun kembali usahanya setelah terkena dampak bencana. Ini saya ingat dulu di Jepang, di daerah Kobe itu ada suatu organisasi kemasyarakatan yang namanya Mashi Communication. Di sana mereka membuat satu komunitas bagaimana mereka bangkit kembali setelah terjadi gempa Kobe. Diceritakan bahwa mereka bahu-membahu membangun, mengumpulkan apa-apa yang mereka punya, kemudian mereka membangun kembali, gitu ya. Misalnya toko rusak atau terbakar, mereka mencari sumber daya yang masih tersedia, maka mereka cepat pulih ya, cepat saling bahu-membahu membangun usahanya kembali. Kemudian model konseptualnya itu ada risikonya, kemudian kerentanannya, kemudian kapasitas. Di sini risikonya diturunkan, kemudian kerentanannya juga, kemudian meningkatkan kapasitas, itu dalam dasar penanggulangan bencana. Kemudian dampak ekonomi, bagaimana strategi pemulihannya. Ini perlu multi stakeholder untuk merumuskan kembali bagaimana strategi dalam pemulihan dari dampak bencana ini terhadap perekonomian. Kemudian indikator keberhasilan dari PDRB ini tentunya materi sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana diterapkan dalam RPJM, RT RW, pemerintah daerah. Kemudian ada pengukuran keberhasilan, sehingga dokumen-dokumen yang disahkan, yang dilegalkan ini bisa diaplikasikan di setiap daerah. Kemudian ini sedikit tentang Banda Aceh ya, pertumbuhan kawasan pesisir ini sangat pesat sekarang. Sebelum tsunami mungkin kita melihat masyarakat tidak mau lagi tinggal di daerah Buleleng misalnya. Tapi sekarang kalau kita lihat sangat padat ya. Kebanyakan itu pendatang yang tidak mengalami tsunami ya. Tapi sekarang sudah sangat banyak. Bisa kita bayangkan seandainya terjadi bencana, bagaimana respon daripada masyarakat tersebut. Ya. Kemudian ketergantungan ekonomi pesisir. Ya ini juga tidak bisa kita bagaimana masyarakat kita ya, di Banda Aceh itu tergantung kepada sumber laut ya. Kemudian kebutuhan PDRB pada UMKM, turisme, perikanan ya, sektor perikanan. Ini urgensi ya. Transformasi sosial ekonomi 2030 itu integrasi data sosial ekonomi. Jadi data ini sangat penting ya. Data adalah informasi. Siapa yang mendapat informasi lebih cepat maka dia akan menjadi pemenang ya. Zaman sekarang. Mungkin dulu seperti itu juga. Kemudian micro insurance ya. Micro insurance ini bagaimana suatu usaha itu membayar asuransi itu dengan biaya yang rendah untuk memproteksi usahanya. Dalam ini dicantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, di mana asuransi risiko bencana itu salah satu jaminan wajib yang harus
diikuti ya, harus diterapkan oleh kita masyarakat. Kemudian industri kebencanaan lokal. Bagaimana kita menciptakan ya industri-industri lokal berbasis kebencanaan. Kemudian recovery finance system, bagaimana pemulihan sistem finansial ya. Ini terkait dengan perbankan ya. Bagaimana perbankan menyalurkan kredit-kredit kepada masyarakat terdampak atau usaha-usaha terdampak dari. Kemudian smart social recovery center, ini perlu bagaimana masyarakat memperoleh informasi yang tepat terhadap pemulihan bencana. Kemudian kesimpulan, sosial ekonomi adalah inti dari pemulihan. Teknologi mempercepat, kemudian teknologi mempercepat PDRB, industrialisasi memperkuat ekonomi lokal, integrasi PDRB, sosial ekonomi sama dengan resiliensi masa depan. Jadi ini adalah slide terakhir. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Bapak Muhammad Nurrahman SPMSI atas pemaparannya terkait dengan sosial ekonomi di bidang kebencanaan. Baik, kita masih menunggu kedatangan Bapak Profesor Muhammad Dirhamsyah, sehingga waktu ini kita bisa gunakan terlebih dahulu untuk kegiatan diskusi dan tanya jawab. Mungkin kami persilakan kepada peserta di dalam ruangan untuk memberikan pertanyaan atau di dalam Zoom meeting untuk raise hand terlebih dahulu. Nanti akan kita bacakan ya pertanyaannya kepada narasumber kita. Kepada para peserta kami persilakan. Sebutkan nama dan dari prodi mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramazani Fitria. Saya berasal dari Prodi Manajemen Bencana. Saya ingin bertanya, mengapa konsep Pre-Disaster Recovery Plan (PDRP) dianggap lebih efisien dibanding pemulihan pasca bencana yang bersifat efektif atau reaktif? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung 3 pertanyaan, mungkin ada yang baik. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Zahrul Mendi dari Prodi Bisnis Digital. Saya dosen mengajar mata kuliah AI dan IoT. Kebetulan tadi saya lihat Bu Ferianti berbicara masalah penanganan banjir menggunakan teknologi, terkhusus menggunakan IoT dan Big Data. Jadi memang kalau kita lihat kondisi sekarang, baik itu di Aceh, atau mungkin di Indonesia secara keseluruhan, itu penggunaan teknologi ini mungkin belum terlalu maksimal. Karena kalau saya lihat sendiri, mungkin saya juga berteman juga dengan seperti Ibu Risma ya, dan beliau juga sudah lama di bidang kebencanaan. Jadi yang saya lihat kondisi-kondisi di tempat kita ini mungkin pengaplikasiannya itu yang masih kurang, pengaplikasian terhadap teknologi.
Kemudian di daerah-daerah terpencil yang misalkan daerah terpencil seperti mungkin Sumelu atau Pulau Aceh. Nah, itu biasanya mereka kadang daerah-daerah tersebut daerah-daerah yang berisiko, tetapi kendalanya biasa mereka itu kurang masuk ataupun terjangkau dengan teknologi, atau banyak masih daerah-daerah yang blank spot, ya, blank spot internet saja mereka nggak masuk. Dan salah satu contoh yang mungkin bisa kita lihat itu pada masa pandemi itu juga bencana. Jadi pada masa pandemi ketika mahasiswa tidak bisa kuliah secara offline, mereka online daring, itu mereka harus pergi ke tempat-tempat khusus atau ke apa daerah-daerah khusus yang terjangkau dengan operator uh, telkom, telekomunikasi, sehingga mereka bisa mengikuti perkuliahan. Ada yang sampai manjat pohon dan sebagainya. Dan itu membuktikan bahwa memang daerah-daerah kita ini masih istilahnya dari sisi infrastruktur teknologi itu masih agak kurang, masih ada tempat-tempat yang belum terjangkau, walaupun mungkin pemerintahan kita juga sudah membuat program-program seperti internet desa dan sebagainya untuk menjangkau infrastruktur teknologi ke pelosok-pelosok. Kemudian ini mungkin masalah dari infrastruktur. Kemudian permasalahan berikutnya itu pada pemanfaatan data yang telah ada. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa data masalah kebencanaan, saya rasa Akia ini sudah punya koleksi data yang sangat mumpuni, karena mereka punya badan penelitian khusus, ya, seperti di DMRC, dan mungkin di Unsia juga ada badan-badan khusus, ataupun mungkin kita juga punya BMKG dan juga badan-badan terkait untuk pengungsian data-data terhadap kebencanaan. Namun permasalahan kita mungkin data-data yang koleksi ini belum digunakan secara maksimal untuk diterapkan pada teknologi seperti pemanfaatan big data atau AI. Seharusnya data-data tersebut bisa digunakan diimplementasikan pada pemanfaatan machine learning, ya, atau AI, yang nantinya data-data tersebut bisa kita manfaatkan untuk memprediksi banjir, misalkan seperti misalkan kayak Google Food, ya, ada Google juga dia punya AI yang dia bisa memprediksi, kalau nggak salah saya 7 hari sebelum terjadinya bencana banjir dia bisa memprediksi. Nah, saya rasa ketika kita punya data yang bagus, misalkan kayak tadi kita bisa memanfaatkan teknologi IoT, misalkan kita bisa tempatkan sensor-sensor di daerah-daerah yang memang bisa kita ambil datanya nantinya, dan data-data tersebut bisa kita olah dan kita bisa membuat atau melatih model AI yang bisa membuat prediksi-prediksi lebih bagus kalau misalkan adanya bencana seperti banjir. Mungkin itu sekedar masukan dan diskusi dengan teman-teman dari kebencanaan, karena saya sendiri bukan fokus pada kebencanaan, tapi saya lebih fokus pada sisi teknologi seperti AI dan IoT. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Zahrul. Mungkin kita masih menampung pertanyaan dari Zoom. Mungkin ada yang bertanya. Kalau tidak, nanti narasumber yang akan bertanya kepada peserta. Ice breakingnya mengantuk ya, dikasih pertanyaan oleh narasumber. Baik, mungkin kita jawab saja dulu ya satu pertanyaan ini. Ada kolom chat, itu kolom chat boleh dicek. Ada absensi untuk yang di Zoom. Atau
Baik, tadi dari Bapak Zahrul itu telah memberikan masukan ya terkait dengan bagaimana fenomena pada saat pandemi masih tidak meratanya ya internet ya di seluruh kawasan di Indonesia sehingga masih menjadi tantangan ya dan juga satu lagi apa tadi ya? Oh, kalau pertanyaan tadi dari mahasiswa ya dari Ramazani itu terkait mengapa ya PDRP ini dianggap lebih efektif dibandingkan dengan pemulihan reaktif ya. Mungkin dari Ibu atau Bapak silakan menjawab pertanyaan. Terima kasih Bu Wid. Saya izin duduk aja ya. Nah, mungkin sebelum jawab yang Ramazana, saya mau tanggapi sedikit yang Bapak Zarul tanggapi. Saya setuju Pak dengan Bapak yang Bapak katakan. Memang idealnya itu teknologi itu kan mempermudah kita orang bencana itu untuk memprediksi apakah itu banjir, apakah itu gempa dan kawan-kawannya. Tetapi salah satu kendala kita ada di lapangan adalah tidak semua tempat yang bisa atau mengaplikasikan IoT ini atau AI ini. Contohnya seperti Bapak bilang tadi di Pulau Aceh, di Sibelu ada tempat-tempat. Eh, Sebenarnya kalau untuk alat early warning system ini Pak, itu ada yang langsung terintegrasi dengan IoT, ada yang memang sistem manual. Mungkin untuk wilayah-wilayah yang tidak terjangkau seperti tadi, kita bisa sistem manual atau sistem tradisional istilahnya. Contoh kalau seperti kami itu, ketika saya belajar PS1 itu ada yang namanya alat penampung hujan. Jadi dulu kalau sekarang itu kalau kita ingin mengetahui hujan itu ada kita bisa banyak satelit sekarang ada yang namanya Giovanni, kita hanya tinggal memasukkan itu data-data hujan itu dapat kita tahun berapa yang kita inginkan. Tapi zaman dulu itu terutama di perkebunan-perkebunan seperti perkebunan sawit itu memang ada stasiun hujannya Pak. Jadi memang alat tampungnya itu memang manual sekali. Jadi seperti mangkok, yang mangkok itu ada milimeter, sentimeter berapa, dan itu ada petugasnya. Jadi petugasnya itu kalau kering kerontang tidak ada hujan, dia nggak datang. Tapi ketika sudah ada hujan, dia akan cek saat segera setelah kejadian hujan, kira-kira mangkok itu berapa terisi airnya. Nah, nanti itu ada pencatatan manualnya. Itu zaman dulu. Nah, kita kan berharap dengan kemajuan teknologi ini, dengan perkembangan zaman ini, kita bisa memanfaatkan seperti kalau sekarang itu ada LLM dan lain-lain sebagainya. Tapi mungkin seperti Bapak bilang, untuk wilayah-wilayah yang belum memungkinkan atau memang bukan tidak memungkinkan, memang belum memungkinkan, itu masih bisa yang seperti manual tadi. Yang terpenting sekarang adalah tersedianya data-data itu sehingga kita bisa memprediksi baik banjir atau apa. Itu mungkin dari saya Pak. Nah, untuk tadi Ramazani dari Prodi Manajemen Bencana itu adalah perbedaan mana lebih efisien PDRP ini dengan recovery pemulihan pasca bencana reaktif. Nah, bedanya adalah dua sebenarnya. Satu ada dilakukan sebelum bencana, dan satu lagi adalah saat setelah bencana. Itu bedanya. Nah, bedanya ada kalau yang sebelum bencana ini itu dianggap proaktif. Artinya proaktif adalah kita sudah merencanakan, sudah lebih terkoordinasi. Kalau terkoordinasi, jadi waktunya pun itu kita laksanakan sebelum bencana. Jadi kita bisa memikirkan plan A, plan B, plan C. Nah, sementara pemulihan setelah bencana ini kan apa yang terjadi di lapangan itu yang dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi kelebihannya kalau kita melihat dari segi biaya, kalau yang belum PDRB proaktif ini lebih hemat ya, karena kita sudah melibatkan berbagai. Artinya contoh seperti ini. Kalau misalnya tempat evakuasi. Nah, di tempat evakuasi itu ketika kita melakukan PDRB, kita sudah memastikan bahwa tempat evakuasi itu dibangun secara inklusif. Artinya ramah terhadap disabilitas, ramah terhadap ibu hamil menyusui, ramah terhadap anak-anak, toiletnya memadai, itu persiapkan. Ya mungkin kita tidak melakukan secara langsung, tapi kan ada tahapan-tahapan. Tapi itu kita sudah persiapkan. Sementara untuk pemulihan
setelah bencana, sudah tadi untuk lah kita bilang yang evakuasi, tempat evakuasi. Nah, pada saat bencana kan eh, tempat evakuasi langsung dipakai gitu. Jadi mungkin pemisahan laki perempuan pun tidak maksimal, toiletnya pun tidak maksimal, kemudian airnya pun mungkin kalau kita rencanakan sebelum, kita bisa buat tempat penampungan, bak tampung yang kita siapkan ketika sudah ada, tinggal dipakai. Tapi kalau pasca bencana, kita harus mengirim air dari tempat lain, ya mungkin dari segi biaya akan lebih sedikit mahal, ya. Biaya transportasi, biaya mungkin nanti airnya pakai pompa dan lain sebagainya. Kalau dari dampak, jika telah ada PDF, maka dampak yang timbulkan secara bencana itu akan lebih kecil karena kita sudah mempersiapkan. Sementara kalau pemulihan pasca bencana itu dampaknya besar. Karena kalau kita membangun infrastruktur, itu kita kalau PDRP itu sudah adaptif terhadap bencana yang kita maksud, terhadap bencana banjir. Tapi kalau rekonstruksi setelah itu kan tidak sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Terus kalau koordinasi, kalau PDRP ini sudah terkoordinasi, jadi si A buat apa, si B buat apa, jadi sudah terkoordinasi. Sementara kalau yang namanya pasca bencana itu, kalaupun ada koordinasi, tetap awal-awal tuh pasti hektik, pasti tetap, gitu ya. Terus kalau untuk ketahanan, dengan adanya BRP ini, ketahanan masyarakat itu akan meningkat ketimbang pemulihan reaktif. Karena pemulihan reaktif itu kan dilakukan pada saat masih tanggap darurat dan sebagainya. Kemudian PDRP ini sendiri dia lebih efisien karena kita sudah melibatkan semua di situ, baik masyarakat. Jadi ketika kita mendesain, kita meminta masukan masyarakat. Kemudian pada RP ini juga dia kontekstual sesuai dengan daerahnya, seperti itu. Dan juga yang paling penting yang harus kita highlight, PDRP ini adalah kita telah melibatkan atau telah memasukkan unsur-unsur inklusif dalamnya. Karena tidak semua unsur inklusif ini terperhatikan dalam bencana-bencana seperti itu. Mungkin Bapak. Baik, kita masih punya waktu ya untuk diskusi atau sesi tanya jawab. Kami persilakan. Kita tolong. Kami menerima diskusi dan masukan juga dari stakeholder yang berhadir mungkin di Zoom meeting ini. Ada dari Basarnas, BPBD Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mikrayana dari Prodi Manajemen Bencana ingin bertanya, mengapa PDRP penting dalam melindungi mata pencarian masyarakat sebelum terjadinya bencana? Terima kasih. Baik, ada lagi? Mungkin ini bisa dijawab oleh Bapak Akmal ya. Ini langsung jawab Pak Akmal. Tadi pertanyaannya, kenapa PDRP ini penting ya dalam melindungi mata pencaharian masyarakat sebelum terjadi bencana. Jadi PDRP ini memetakan data-data livelihood ya secara spesifik ya. Tadi sudah kita bahas bagaimana skala ya, misalnya satu daerah itu memiliki bisnis apa-apa saja, usaha apa-apa saja, misalnya masyarakat profesinya apa, kemudian skalanya berapa, itu sudah
terdata semua. Kemudian bagaimana itu di prevent atau dilindungi dengan asuransi, sehingga apabila terjadi bencana maka akan mudah beradaptasi, akan mudah bangkit kembali karena sudah ada data yang diperoleh sebelumnya. Kemudian pemerintah akan sudah menyiapkan rencana pemulihan ya, berdasarkan sektor-sektor usaha yang ada, sehingga tingkat adaptif daripada usaha-usaha ini bisa pulih kembali dengan segera. Kemudian memiliki akses. Di sini kan poinnya membangun komunitas ya, bagaimana komunitas satu daerah itu sudah terbiasa dengan koordinasi dengan pihak terkait, misalnya di sini BPBA kalau di Aceh ya, sehingga dengan adanya rencana-rencana yang akan dilakukan pasca bencana, maka ini menjadi suatu patokan masyarakat atau dunia usaha itu menjadi tangguh ya. Makanya penting dalam penerapannya di PDRB ini sebelum terjadinya bencana. Mungkin itu yang ini ya menurut diskusi kita itu ya, menurut pendapat saya. Terima kasih. Oke, kita masih menunggu ya Prof. Dirham, belum sampai lagi ke ruangan kita. Mungkin masih ada yang mau berdiskusi dan bertanya. Oke, dari Kepala Basarnas Kota Banda Aceh, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya bisa bergabung di webinar ini ya. Jadi sangat menarik sekali juga untuk para pembicara tadi ya. Jadi terkait dengan teknologi terutama dari Ibu Ferianti tadi ya. Saya sangat tertarik sekali. Jadi betul. Jadi memang kita sekarang ini melihat seperti di Jepang, kemudian juga di Belanda tadi ya, itu banyak teknologi-teknologi untuk terjadinya bencana ya, untuk mengatasi bencana itu sangat sangat bagus sekali. Cuma ada satu hal yang mungkin kita alami dan mungkin kita lupakan. Sebenarnya pada saat terjadi bencana, terutama mungkin seperti tadi mungkin banjir dan mungkin juga hal-hal lain. Saat ini untuk teknologi untuk penanganannya sendiri, terutama umpamanya seperti kita dalam hal untuk mengevakuasi korban, untuk mencari korban, itu semuanya kalau kita lihat itu sangat lambat sekali teknologi yang kita gunakan. Jadi saya masuk di Basarnas tahun 2003. Sampai dengan saat ini teknologi-teknologi untuk sistem pencarian dan juga evakuasi itu hampir sama dari zaman dulu gitu ya. Hampir nggak ada perubahan. Seperti salah satu contoh umpamanya kita untuk mengevakuasi korban banjir itu kita menggunakan rubber boat dan lain-lain. Dan itu hampir sama di seluruh negara. Kemudian kita pada saat kita melakukan pencarian terhadap korban reruntuhan, ya seperti di Pidijaya waktu itu, kemudian gempa di Pidijaya, kemudian juga gempa Turki, kemudian juga di Myanmar, itu kita juga menggunakan teknologi untuk menemukan korban, ya, namanya live locator. Tapi tetap tidak maksimal kita menggunakan live locator. Bahkan kita kembali menggunakan teknologi alami, seperti kita menggunakan K9, Jadi memang kalau kita melihat sebenarnya teknologi untuk mengatasi banjir dan lain itu sangat berkembang. Tapi teknologi yang untuk terkait dengan evakuasi dari korban itu sangat lambat berjalan. Mungkin ini menjadi perhatian, terutama mungkin para akademisi. Kalau kami mungkin sebagai ya pelaksana di lapangan, kami mungkin butuh hal-hal seperti itu gitu ya. Artinya teknologi-teknologi yang mungkin akan mempermudah bagi kita untuk melakukan pencarian, pertolongan maupun evakuasi korban. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Basarnas Bapak Al Husain.
Baik, telah hadir di tengah kita Profesor Muhammad Dirhamsyah. Beliau adalah unsur pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang akan membersamai kita dan memberikan materi atau sharing berbagai ilmu yang telah beliau peroleh selama ini ya di tengah-tengah kita. Mungkin sebelumnya saya akan membacakan profil beliau. Profesor Dr. Insinyur Muhammad Dirhamsyah MTIPU merupakan kelahiran Medan 2 Oktober 1962, merupakan staf pengajar pada jurusan Teknik Mesin dan Industri, program Magister Teknik Mesin, Magister Teknik Industri, dan Magister Ilmu Kebencanaan Universitas Syah Kuala. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di USK tahun 1987, master di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1995. Pendidikan doktor didapatkan di Universitas Kebangsaan Malaysia UKM dan gelar profesor di bidang sistem produksi pada Desember tahun 2024. Pengalaman manajerial dilakukan sejak awal menjadi staf pengajar di USK, menjadi sekretaris jurusan teknik mesin, ketua laboratorium desain dan manufaktur pada tahun 2009. Beliau menjabat sebagai ketua program studi di jurusan teknik mesin tahun 2005, ketua pusat mitigasi bencana tahun 2006, ketua program studi magister ilmu kebencanaan, ketua pusat riset tsunami mitigasi bencana tahun 2006 hingga tahun 2013. Selain pengalaman di Universitas Syah Kuala, beliau mempunyai pengalaman profesional organisasi pada peringkat nasional sebagai Dewan Pengarah Ikatan Sarjana Teknik Manajemen Industri ISTMI Indonesia tahun 2023. Berdasarkan Ikatan Ahli Tsunami Indonesia, beliau bendahara Ikatan Ahli Tsunami Indonesia IATSI Indonesia tahun 2018, anggota Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial Korika Indonesia 2021. Pada tingkat provinsi dipercaya sebagai Direktur Riset, Asesmen, dan Edukasi Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KDIKS Aceh. Wakil Ketua 1 dan dilanjutkan sebagai Dewan Pakar Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Aceh. Wakil Ketua Bidang Ketenagalistikan pada Organisasi Masyarakat Ketenagalistikan Indonesia Wilayah Aceh. Beberapa pelatihan profesional yang manajemen proyek, analisis struktur bangunan, tahan gempa, dan K3. Kegiatan kemitraan profesional yang sudah pernah dilakukan dari internal kampus, institusional, Link Network Fund, NORAD, UNORC, UNDP, UNICEF, UNESCO, Pemerintah Aceh, Bappenas, American Red Cross, IRC, NIAS, dan beberapa institusi lainnya. Penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan berbasis kebencanaan, sistem produksi cerdas, manufaktur pintar, dan getaran. Beberapa kawasan pengabdian dilakukan di Aceh Barat Daya untuk regional logistik koridor, kawasan Rukoh untuk energi baru terbarukan, dan kombinasi dengan Internet of Things pasca COVID-19, pembuatan face shield, dan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Otomasi Intralogistik Adaptif Manufaktur dan Manufaktur Pemesinan. Baik, mungkin panjang sekali ya ini bagaimana sepak terjang beliau ya sejak tsunami ya khususnya ya Prof ya hingga saat ini menjadi unsur pengarah di Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia. Mungkin langsung saja kita dengarkan pemaparan materi oleh beliau dengan judul Transformasi Teknologi dan Inovasi dalam Industrialisasi Kebencanaan Pre-Disaster Recovery Plan. Kepada Prof, kami persilakan waktu dan tempatnya sekitar 30 sampai 40 menit.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Sama-sama hari ini kita sudah dapat jumpa. Ini susah sekali tidak waktu. Jadi ya hari ini merupakan langkah baik selamat ulang tahun Muhammadiyah. Hari ini saya dapat banyak informasi dari Muhammadiyah. Yang dimana sebenarnya Muhammadiyah itu ada MDRC ya, Muhammadiyah Disaster Management. Artinya ini kiprah yang luar biasa sebenarnya Muhammadiyah. Internasional kemarin di Turki juga banyak membantu. Dan saya sangat tersanjung, terima kasih panitia semuanya yang telah bersedia mengundang kami. Saya hanya sharing aja pengetahuan bagaimana transformasi teknologi dan inovasi dalam industrialisasi kebencanaan. Biasanya kita cerita sedih, ya. Cerita korban. Ya. Sekarang kita berubah dikit untuk bagaimana mencoba industrialisasi bencana. Dan ini masih baru. Kami minggu lalu sudah rapat di daerah Serpong. Kita akan membuat semacam konsep nanti bagaimana membuat suatu industri, tapi harus ada nanti legalisasi dari BNPB. Jadi kawasan industri atau itu semua dibangun, kita legalnya dari BNPB. Hari ini kan banyak sekali kejadian kegagalan teknologi. Ya. Dulu kita lihat di Fukushima, ya, itu nuklir, ya. Kontaminasi banyak sekali. Kejadian-kejadian aneka ragam laut yang terjadi kontaminasi nuklir. Kemudian baru-baru ini juga sama juga, udang kita nggak bisa diekspor gara-gara ada nuklir, ada rempah-rempah gitu juga. Hari ini ada 47 industri yang terkontaminasi nuklir di daerah Serpong. Artinya ini hal yang perlu kita sikapi, ya. Di mana sebenarnya saya sangat tersanjung ada tim SAR, ya, Pak Husin, terima kasih Pak Husin. Ini mitra kami yang hari ini banyak di Cianjur, ya. Mereka lagi membantu korban yang di bawah tanah longsor. Ini sebenarnya teknologi perlu kita siapkan. Bagaimana sebenarnya orang teknik itu bisa melihat bagaimana men-scanning. Kalau kita tahu bagaimana scanning baby, ya, ibu-ibu yang hamil, scanning apa USG, ya. Ini bagaimana kita melakukan USG di tanah. Saya juga lagi coba berpikir ke arah sana. Karena teknologinya ada. Cuman bagaimana kita menyiapkan itu. Kemudian juga kebakaran hutan sekarang sudah mulai berkurang, ya. Karena kita sudah ada waterbombing dari ada heli, itu terjadi asap, kita lemparkan air hujan. Kemudian yang berikutnya di halaman berikutnya, ternyata Indonesia itu tetap leading di Asia. Ya, di Indonesia itu ada 20 bencana. Total di Asia itu 167 bencana. Dan kita yang paling banyak. Artinya di sini tempat kita belajar menyiapkan diri untuk bagaimana kita siap siaga terhadap bencana. Di Afrika 75, di Amerika 118, tapi tetap Indonesia itu di Asia 20, sampai dengan Eropa 24. Kurang, jadi cuma 4 aja. Total bencana di tahun 2023 itu 5.400. Sekarang sudah berkurang menjadi 2.300-an. Kalau kita mau lihat, ya, itu ada di hati di webnya, di homepage-nya GIS BNPB, GoID, kita bisa lihat bagaimana bencana Indonesia di tahun 2023, 2024, 2025, dan kita bisa lihat di mana lokasinya.
Artinya tim kita ini kalau bisa hati dengan MDMC-nya juga bisa bergerak dengan baik, karena kita banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan sejak zaman dulu 2004. Next. Nah, ternyata ada risiko teknologi juga. Risiko bencana teknologi itu 40% ternyata. Ya. Yang kita perlu melakukan bagaimana pilar strategis pertahanan nasional. Kemudian bagaimana industri bencana tadi, dan satu lagi strategi pertahanan non-militer. Jadi ini sangat sinkron dengan apa yang kita lakukan, terutama ada dampak sistemik namanya water, energy, dan food nexus. Tiap kebencanaan itu selalu bicaranya air, selalu bicaranya energi, selalu bicaranya pangan. Ketiga hal ini adalah integrasi atau berkelindan dalam bahasa Indonesia ini. Kemudian ada ketergantungan teknologi impor. Kita kan sekarang ini banyak baju-baju bekas ya, yang diimpor ya. Ini luar biasa. Ya. Bayangkan kalau kita impor baju bekas dan bajunya terkontaminasi satu penyakit, ya kita akan repot sekali. Gitu. Kemudian apa yang kita lihat lagi adalah hilirisasi impact perlu kita tingkatkan. Bagaimana kita menyiapkan teknologi yang siap. Saya selalu cerita di dalam kegiatan kita ini, kita di atas meja kita ini banyak nih, ada apa namanya air mineral, ada pipet, ada gelas, ya. Tapi buatan mana gitu? Aceh bisa nggak buatnya? Kancing baju juga belum bisa kita buat. Ya. Itu sederhana sekali gitu. Ya. Yang kain juga belum ada industrinya. Kita pergi kemarin di daerah SIM ya, bordir ya. Ternyata kainnya benangnya juga buatan luar. Artinya ada industri pencanaan yang tangguh dan mandiri. Pada saat kita kunjungan ke Cina dulu itu juga, jadi ada banjir, daerah dingin, industrinya dari industri pakaian berubah menjadi industri selimut. Ya, jadi mereka langsung membuat perubahan bagaimana industri di sana itu menjadikan industri yang siap untuk melindungi masyarakat. Inilah kira-kira nanti kita siapkan bagaimana terbaik untuk UNMOHA, bagaimana kita meminimasi ketergantungan teknologi impor. Ya. Kita punya lab, kita punya sumber daya manusia yang bagus, bagaimana kita siapkan nantinya ada kesiapan teknologi, ada namanya TKDN, tingkat kesiapan komponen dalam negeri. Ya. Itu perlu kita siapkan dengan baik. Next. Nah, dulu kita bicaranya penanggulangan bencana reaktif. Macam pemadam kebakaran. Kita ada api, kita datang, kita bersihkan. Ya. Sekarang kita menyiapkan namanya penanggulangan bencana preventif. Jadi di sini kita adalah upaya investasi atau kesiapsiagaan untuk pengurangan risiko bencana. Dan satu lagi memiliki visi ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Ini ada di dalam rencana induk penanggulangan bencana Indonesia tahun 2020 sampai 2044. Artinya kita sudah bicara bagaimana mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk pembangunan berkelanjutan menuju namanya Indonesia Emas. Indonesia Emas itu berapa? 2045 ya. 100 tahunnya Indonesia merdeka. Ini jadi 2020, 2044, 2045 kita tahun dulu. Tahun 2011 ke 2010 pasca BRR kita mendapat Global Champion untuk disaster risk reduction. Presidennya langsung dapat di Jeneva. Ini apa yang harus kita lakukan untuk berikutnya yang nanti kita pikirkan sama-sama. Next berikutnya. Di dalam rencana induk penanggulangan bencana sampai 2044 ada namanya visi. Visi dalam penanggulangan bencana membangun ketangguhan atau resiliensi bangsa dari bencana menuju pembangunan berkelanjutan.
Kemudian misinya adalah bagaimana mewujudkan bencana yang tangguh dan berkelanjutan, tata kelola, terakhir adalah penanganan darurat bencana. Kemarin langsung kepala badan langsung ke lokasi melihat. Artinya begitulah cepatnya sekarang tim kita tuh untuk menuju ke sana. Ada namanya rencana aksi PB, ya. Ada 5 tahunan, kemudian ada koordinasi pemantauan, kemudian ada RPD di daerah. Inilah kita lakukan. Ini alhamdulillah ada Bu Risma dan kawan-kawan di sini sudah siap dari tim membuat RPD ya di BPBA. Kemudian di kota dengan kabupaten juga demikian. Kemudian kita harus lakukan namanya RIPD, artinya kita harus melihat peninjauan rencana induknya setiap 1 kali per tahun. Jadi kita perlukan untuk melakukan evaluasi. Ya. Berikutnya, tujuannya ini RIPD itu adalah ketangguhannya seperti apa. Ya. Jadi adik-adik semua, sahabat-sahabat saya semuanya ini, coba lihat kerangka aksinya di sini. Kerangka peraturan yang ada. Lengkap semua di database. Ya. Kemudian bagaimana investasi kesiapsiagaan. Ini yang dilakukan MDMC di Turki, di mana-mana, sehingga menjadikan keunggulan untuk Asia sekarang. Saya mendapat informasi tadi pagi. Kemudian ada kualitas tata kelola, ini operasional kita. Jadi jangan dianggap nanti masuk BPBA, BPBD itu orang yang di bawah low level, kayak itu kan. Nanti tahun depan akan diseleksi sesuai dengan kemampuannya. Dan biasanya orangnya harus siap tuh deh, jadi siap tangguh ya. Sehat, berpikir cepat, tepat, dan akurat. Ya. Dan itu yang harus kita siapkan. Jadi kalau yang nggak sehat, susah jadi orang-orang BPBA, BPBD. Kemudian pemulihan infrastruktur, ya ini juga demikian. Pelayanan publik, ya demikian juga. Next berikutnya. Ini yang kita perlu lakukan bahwa ternyata di dalam penyelenggaraan ini kita bersama-sama namanya TNI, Polri, Pemda, serta pemangku kepentingan. Dan ini nanti sesuai dengan RPJMN ya. Dan landasan undang-undangnya itu ada 2007, 2008, ada Perpres 2020. Ini insya Allah akan dilakukan evaluasi lagi Undang-Undang 24 2007. Semoga kita nanti bisa menyiapkan yang terbaik sesuai dengan kondisi keterkinian kita. Next. Nah, ini isu strategis. Ya, tolong diperhatikan dalam melakukan kegiatan di kebencanaan. Bagaimana kita harus meningkatkan potensi dampak risiko bencana geologi. Biasanya di kelas itu ada saya cerita tentang bagaimana 20 juta tahun ke depan. Bagaimana perubahan dunia itu. Kemudian 50 juta tahun ke depan. Ternyata perubahannya banyak sekali karena patahan-patahan yang ada. Kemudian pertumbuhan penduduk alih fungsi lahan. Ini juga demikian. Ada kawasan industri. Nanti kawasan industri juga akan dievaluasi dengan namanya evaluasi dampak risiko bencana. Kemudian ada kebutuhan transformasi tata kelola dan kolaborasi multi pihak. Nah ini pentahelix di situ semua, ya. Karena di situ kata multi pihak atau multi helix. Ya. Kemudian ada potensi dampak. Ini perlu orang engineering nanti melihat bagaimana potensi dampak tadi. Kemudian potensi kejadian atau konflik sosial. Kemudian optimalisasi satu data. Jadi sekarang di dunia itu siapa yang menguasai data maka dia yang hebat. Kemarin sederhana sekali rapat dengan IMF Pak Purbaya ya, yang viral itu. Ya. Jadi IMF itu mau minta data moneter, Pak Purbaya nggak kasih. Jadi mereka mengejar data untuk bisa menggunakan kita sebagai pelaku yang bisa diatur oleh orang lain. Jadi nanti kita akan ada satu data yang bisa dipakai untuk informasi teknologi kebencanaan. Kemudian ada kebutuhan penguatan kepemimpinan. Ini nanti kita siapkan nanti tentang
bagaimana ada peran strategis Indonesia dalam PRB. Ini kira-kira isu strategis dari penanggulangan bencana. Next berikutnya, ini agenda-agendanya, ada tujuannya seperti biasa, tapi kebijakan jangan lupa. Ya. Jadi analisis kebijakan itu biasanya dari mahasiswa. Silakan aja ngambil tesis atau apa ya. Karena nanti di sini perlu sekali regulasi. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana regulasi yang sangat berpengaruh pada teknologi. Kemudian ini sasaran seperti biasa ya, mengurangi dampak ya, dan minimasi risiko. Berikutnya arah kebijakan. Ya, ini tolong diperhatikan bagaimana arah kebijakan dalam perwilayah tahun 2025-2029. Next. Jadi dibagi dari 4-3 wilayah. Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ya, kita di Sumatera. Sumatera dibagi zoning lagi nantinya oleh Pak Kerja. Nanti kita overlay dengan namanya risiko bencananya. Tetap landasan hukum ada Undang-Undang 24 dengan Peraturan Presiden 21 Perpres 87. Ya. Berikutnya, ini kita lihat satu data bencana. Nanti mungkin Bu Risma dan kawan-kawan punya namanya Inaris. Ya. Silakan belajar karena Inaris akan perlu sekali agenda. Kemungkinan nanti ada beberapa pekerjaan pakai Inaris. Kemarin kita diskusi dengan profesor dari IPB, mereka akan melihat bagaimana kondisi sehatnya pohon. Menarik juga. Jadi bagaimana pohon cara motongnya seperti apa, karena gara-gara pohon itu terjadi bencana. Di Jakarta, tumbang pohon kena angin, kena mobil, dan meninggal. Hari ini di Cianjur gitu juga. Tapi caranya unik tuh sebenarnya. Pohon itu, kalau kita bisa lihat pohon tuh tegak gini, kemudian kalau longsor, dia akan miring. Nah ini bisa jadi sistem peringatan dini. Ya. Saya juga tertegun dengan cerita para profesor itu. Dan nantinya akan kita disiapkan bagaimana mendatakan semua pohon. Dan kalau bisa nanti ada kemiringannya juga. Sehingga nanti kita buat data real time. Kalau kawasan ini terjadi kemiringan tertentu dengan waktu tertentu, maka itu akan diduga jadi longsor. Ya. Itu kira-kira nanti ada satu data, kebijakan satu data Indonesia, data satu data bencana, dan juga nanti ada keterbukaan data. Tapi ada data yang bisa diekspos, ada yang enggak. Next, berikutnya. Nah, ini yang sudah dilakukan di Palu. Ya. Jadi ada laporan kontingensinya, tata ruangnya, dan dipakai. Kalau dulu kita sudah pernah lakukan itu di Aceh, namanya Aceh Disaster Risk Map. Dan itulah digunakan untuk bagaimana perencanaan Aceh ke depan. Next. Nah, ini yang kita perlu lakukan juga nanti. Kalau misalnya latihan ini, dari namanya TTX, ya, Table Top Exercise, kemudian TFG, Technical Gladi Peta Taktis, dengan peta kita siapkan. Kemudian ada Gladi Posko. Terakhir ada Gladi Lapangan. Jadi insya Allah tahun depan kita membuat tsunami drill lagi ya, oleh Ibu Eliza. Ya. Kalau bisa nanti pihak Muhammadiyah berserta. Ya. Karena kalau bisa dimulai dari sekarang ini latihannya. PTX, DFG, GPX, dan FTX. Ya. Ada 4 latihan. Dan ini yang dilakukan di tahun kemarin di Mandalika. Jadi pada saat kesiapan balap mobil di Mandalika, ya, mereka analisis tuh bagaimana tuh kalau terjadi bencananya ini, tabungnya seperti apa, hingga BNPB berperan di situ. Kemudian juga ada beberapa di daerah-daerah Yogyakarta dilakukan dan Sumatera Barat. Dan kita sekarang lagi memikirkan bagaimana Megatrust yang berikutnya. Kita sudah dapat Megatrust tahun 2004 ya. Oke, jadi belum merasakan semua kan?
mulai gitu. Ya, 2004 kan luar biasa. Kemarin waktu saya presentasi di UI, dan mereka juga masih terkesima dengan apa yang kita lakukan. Berikutnya, ini Megatrust Tsunami 2004. Nanti ada lagi yang namanya Megatrust yang di Mentawai ke depan, ada Selat Sunda. Ya. Jadi ini coba bayangkan kita nilai kerusakannya itu 4,9 billion US dollar. 78 triliun. Berapa kita punya anggaran aja per tahun? Baru dapat tambah lagi 8 nih. Itu 78 triliun coba bayangkan. Jadi kalau 20 kali 4 ya kira-kira 80 triliun. Berarti 4 tahun kita belum dihabiskan untuk memperbaiki itu aja. Dan kebutuhannya untuk membangun kembali itu 113 triliun rupiah. Artinya begitulah kondisinya mahalnya perbaikan atau recovery. Jadi kalau 113 triliun kita bagi 4, 120 bagi 4 kira-kira 20-30 triliun. Sedangkan kita per tahunnya cuma di bawah 20 triliun. Jadi kita banyak sekali uang yang habis percuma. Ya. Bayangkan pada saat itu 9,2 MMI, kemudian 30 meter ketinggian maksimal, kecepatan maksimal 800 km per jam. Itu pesawat zoom gitu ya. 800 km per jam. Dan itulah yang kita belum tahu lagi ke depan bagaimana kejadian-kejadian bencana ke depan ini. Dan nanti juga kalau bisa ada waktu Ibu bawa ke Pusdaop ya, yang ada di Batoh ya. Belajar itu bagaimana Pusdaop mengoperasionalkan tentang data. Nanti kalau ahli-ahli engineering silakan belajar bagaimana mengakses data. Ya. Next berikutnya, ini selalu terjadi sebelum, saat, dan sesudah. Ya. Jadi sebelum itu adalah kehidupan, saat itu adalah evakuasi, sesudah atau setelah itu adalah persiapan. Ya. Jadi persiapannya ada per hari, per minggu, itu ada kesiapsiagaan tadi, atau tanggap bencana, kemudian rehabilitasi per bulan atau per tahun, dan nantinya kita itulah namanya post disaster recovery. Pengalaman recovery itu dipindahkan ke siapsiagaan, sehingga kita nggak habis 113 triliun tadi. Jadi kalau terjadi bencana kita sudah melakukan namanya pembangunan berkelanjutan. Terus next. Nah, ini yang disebut dengan tadi itu setelah. Jadi rencana pemulihan sebelum terjadi bencana atau post disaster recovery plan. Ya ini insya Allah tahun ini kita mulai lagi program ini. Tolong disiapkan aja program ini untuk di semua. Karena ke depan kita akan bicara post disaster recovery plan. Mudah-mudahan disetujui. Tapi dia berbasis skenario misalnya kejadian 2004. Pengalamannya di kawasannya apa? Disimpan. Kemudian dimasukkan ke dalam skenario 1, 2, dan 3. Kemudian setelahnya nanti kita akan menjadikan percepatan, ya, perbaikan. Jadi uang yang tadi itu banyak itu akan berkurang. Next. Ini buku panduannya dari UNHCR, silakan lihat aja. Namanya Pre-Disaster Recovery Planning. Dan dia biasa berbasis skenario dan itu dilakukan sebelum bencana terjadi. Next, berikutnya. Itu komponen utamanya. Bagaimana tujuan, sasaran, untuk organisasi, pra bencana diperkuat. Jadi disebut dengan pemulihan. Next. Nah ini dia item-itemnya. Skenario-nya, bagaimana kita mulainya, bagaimana kita memperoleh informasi. Informasi adalah kumpulan data. Kumpulan informasi adalah pengetahuan. Kalau ada yang dari TI nggak ya, teknologi informasi?
Jadi itu nanti bicaranya knowledge management. Semua komponen informasi disebut dengan knowledge management. Nanti kita bisa pakai AI di situ. Ya. Kemudian merumuskan prinsip dan tujuan pemulihan sampai kita bisa menilai dan memelihara. Next, berikutnya. Nah, ini dia tadi TTX. Ini silakan jadi pedoman. TTX itu apa? Dia kuncinya apa? Keterkaitan dengan post disaster recovery plan adalah itu. Sebelah kanan. Jadi nanti TTX itu sederhana, kita pakai ruangan ini aja. Kalau pakai ruangan lain, kita bagaimana exercise kalau terjadi bencana di Unmuha. Nah, silakan di sini. Siapa jadi incident commander-nya, siapa menjadi pelakunya, siapa regulasinya, siapkan di latihan namanya tabletop. Kemudian tactical plot-nya seperti itu, kita bikin game dengan peta. Jadi peta evakuasi seperti apa. Kalau bisa di TTF ini, ya kapan dibikin tahun depan ya, seperti ini, tapi lapor ke Pak Ibu Eliza, wali kota. Ya. Jadi silakan, kami sudah siap dengan tabletop simulasi. Ya. Atau mau bikin di Merasa, boleh silakan aja. Karena ada pengalaman dulu membuat tsunami drill. Tapi kita mempunyai namanya PL di lapangan. Ya. Ini kira-kira gambaran, tapi pengalaman yang 2004 sampai 2025, 20 tahun, dimasukkan sebagai skenario, sehingga kita bisa masukkan dalam bagaimana penanganan dengan waktu yang tepat, dengan minimasi waktu yang tertunda. Jadi waktu yang ideal itu bisa dimanfaatkan menjadi kecepatan. Next. Nah, ini pengalaman ini, informasi dulu yang saya bilang itu 2004 sampai 2025. Pengalamannya ada air, ya. Bagaimana penanganan air. Kemudian lihat tuh bagaimana orang angkat gas. Artinya kita ada energi untuk masak dan lain-lain. Ya, kemudian bagaimana eskavator, ya. Kemudian ada yang rumah miring ini terkenal di zaman dulu nih. Adalah proses likuifaksi. Jadi ini kira-kira gambarannya. Silakan nanti semua cara teknologi air, teknologi pangan, dan energi. Ya. Next. Ini yang saya katakan kita dibagi zona 7 Aceh. Ya. Jadi telah di ruang, telah di peta taktis, telah di posko. Kemudian ada namanya topiknya apa kira-kira? Topiknya banjir, topiknya tsunami, topiknya angin puting beliung misalnya. Kemudian hari ini juga kejadian tim terbakar, ya kan gitu. Ini kan kita seharusnya tim daripada Malik Pusali bisa turun sebenarnya tentang kegagalan teknologi dari kebakaran. Kembali lagi nanti kita kumpulkan informasi pendahuluan, pembentukan organisasi pemulihan, dan ini belajar kita bagaimana BRR Nanias. Siapa pelaku-pelakunya. Kemudian perumusan prinsip dan tujuan pemulihan apa aja. Pendapat strategi dan tindakan, dan terakhir bagaimana kita menilai dengan bencana. Ini kira-kira gambaran untuk action kita ke depan. Ya, dimulai dengan gladi ruang, gladi peta statis, gladi posko, gladi lapangan. Next. Ini akibat teknologi. Teknologi kita cepat sekali, tapi regulasi terlambat. Misalnya pemakaian gadget yang semarak. Teknologi luar biasa sekarang nih. Bagaimana cyber security-nya? Siap nggak cyber security-nya? Kemudian ada namanya itu recovery point objective. Kemudian ada recovery time objective. Pertama skenario-nya sebelah kiri RPO. Kemudian RTO-nya itu waktu. Waktunya bagaimana operasinya dipercepat. Sehingga kita menyiapkan masyarakat yang lebih sehat dengan waktu yang singkat. Di dalam backup-nya tadi itu ada last performance backup, itu adalah skenario pengalaman 20 tahun. Ya, misalnya 20 tahun tsunami. Bagaimana kita mengacceptable database, data kehilangan, ya, data loss. Jadi data yang hilang, misalnya hilang rumah, hilang keluarga. Ya. Terus, ini nantinya kalau Unmuha bisa menyiapkan produk
Jadi di perguruan tinggi biasanya sampai TRL, teknologi tingkat kesiapan teknologi sampai 4. Kalau kita mau ke arah industri nanti kita bisa masuk sampai ke 9 sampai membuat produk. Dan ini perlu namanya pemerintah, akademi, bisnis, masyarakat dan media. Ya, next. Nah, ini inovasi. Inovasi itu sampai ke pasar deh. Ya. Jadi yang namanya inovasi itu bukan inovasi yang lain, tapi bagaimana produk sampai ke pasar, termasuk produk kebijakan. Ya. Tapi bisa menghasilkan duit. Ya. Kalau udah menghasilkan duit itu namanya inovasi. Ya. Nah, ini tadi dampak sistemik, air, energi, pangan. Yang kiri tadi bagaimana limbah air rumah sakit, ini perlu kita perhatikan juga. Kalau mau masuk sini silakan. Jadi limbah kesehatan itu sangat penting juga. Kemudian limbah material, emisi gas, ini di energi. Kemudian sisa makanan. Ya. Kalau kita lihat di pangan itu namanya ada 4 person emergency. Jadi namanya 4 orang untuk dipakai selama 72 hari. Jadi di dalamnya ada Indomie, ada mie instan, mie instan, kemudian vitamin. Mungkin kita kena COVID kemarin, kan dikasih stok ini untuk 7 hari. Seperti itu. Jadi ke depan kita akan bicara pangan itu seperti itu. Alhamdulillah Pak Presiden sudah bicara pangan bergizi gratis. Artinya sudah punya konsep. Pembelajaran pangan ini bergizi gratis tidak mudah, terutama terhadap pemasok. Ya. Mereka cari untuk yang cukup kuat. Ya. Dan itu tempat apa? Ya, tempat makan itu kan dari aluminium. Ternyata aluminium itu diolah dengan katanya kemarin dengan babi. Ya. Jadi banyak sekali yang terjadi di Indonesia ini. Banyak sekali yang perlu diperbaiki. Maka di situ ada namanya 4-person kit emergency. Jadi untuk 4 orang untuk 72 hari. 70 jam, sorry. 70 jam. Jadi keseluruhannya itu kita bicara nanti limbah-limbah makanan itu menjadi ekonomi sirkulasi atau circular ekonomi. Jadi nanti kita akan bicara tata kelola, risiko dan kepatutan. Jadi kalau konsep ini menarik dijadikan konsep di Unmul sangat menarik. Ada tata kelola, ada risiko, ada kepatuhan. Next. Nah, nanti kita bicara industri ke depan. Ya. Bagaimana proses input output. Ya. Ada standar global, ada kualitas jasa, ada GRC, ada standar ISO, ada rantai pasok perencanaan, ada kedaulatan teknologi. Ini nanti kita lakukan termasuk harapannya di roadmap hilirisasi itu pemetaan teknologi. Ya. Jadi teknologi apa yang dipakai dalam perencanaan, kemudian inkubasi apa yang perlu kita siapkan, sertifikasi apa yang kita siapkan, produksi apa yang jadi kemampuan kita, ekspansinya bisa nggak produk itu diekspor. Jadi kita jangan bicara produk mentah lagi, bagaimana produk dengan nilai tambah. Next. Nah, ini dibagi dengan kesiapan, ada industri pendanaan dibagi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan. Di dalam tanggap darurat biasanya itu kita melakukan pemakaian eskavator, alat berat. Nah, sekarang alat berat ada buatan Indonesia nggak? Sudah ada Pindad. Diam-diam Pindad itu sudah membuat sesuatu. Jadi kalau ada waktu silakan bermain, maksudnya ke Pindad ya. Bikin aja studi landing ke Pindad ya, kemudian ke festival ya. Itu sudah mereka udah buat semuanya. Makanya mereka bisa beli kapal induk bekas ya, dari Italia kemarin ya. Cuman selalu tertutup. Ya. Tapi untuk orang Indonesia silakan aja. Jadi kira-kira gambaran kita dalam komponen
sebagai penopang utama di semua lini industri. Jadi kalau mitigasi ada industri konstruksi, tangguh bencana, bagaimana membuat perumahan. Kemudian industri pemetaan, risiko, ada GIS. Kemudian ada industri bisnis informasi, ya. Kemudian ada industri infrastruktur atau hijau, pembuatan baja, ya. Jadi semuanya macam kejadian pesantren kemarin, ya, itu kan perlu kita antisipasi juga, ya. Seperti apa kira-kira ikut budgetnya. Kira-kira seperti itu gambaran kita di konsep pembagian industrinya, ya. Sampai ke depan itu kita akan bicara ada namanya business continuity planning. Bagaimana menyiapkan bisnis kecil, bagaimana menyiapkan namanya SDM untuk logistik kemanusiaan. Kemudian bagaimana teknologi pemantauan, ada kolaborasi multi stakeholder, ada multi helix, ya, ada inovasi dan industrialisasi. Kira-kira seperti itu gambaran kita, sehingga pada saat pemulihan itu shelter itu kan bukan kuat. Biasanya kalau shelter kan di rumah, di kayu dari mana, jadi shelter gitu ya. Nah sekarang shelter itu kalau bisa di aplikasi dibuat macam membuat kontainer, macam box-box itu, dilipat. Jadi Cina itu bisa melakukan pembuatan rumah sakit dalam waktu 10 hari, masalah saya. 10 hari siap rumah sakit. Kita bikin modular, dibagi-bagi. Ya. Next. Ya, ini email saya, silakan aja nanti kalau perlu di email, ya. Dan dari terima kasih banyak atas diskusi hari ini. Silakan nanti email kalau diperlukan. Dan besar harapan saya ke depan jadikan Unmuha menjadikan Unmuha tangguh bencana. Ya. Demikian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Muhammad Irhamsyah yang telah memaparkan materi yang sangat holistik yang mungkin untuk menangkap satu kali dalam 30 menit atau 40 menit ini agak berat nih Prof. Ya, jadi dari saat pra, saat dan pasca ya sangat banyak sekali industri dan inovasi yang dapat dilakukan di dalam bidang kebencanaan dan itu tidak bisa satu bidang ilmu ya Prof ya, bisa banyak multidisiplin ilmu. Sekali lagi mungkin tadi ya saya menangkap beberapa kali siapa yang memiliki data maka dia sebagai pemenangnya. Maka kita collecting data ini Prof ya yang paling pentingnya apalagi di bidang akademisi berarti riset itu sangat sangat penting ya untuk dilakukan. Baik, mungkin kita buka untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Kami persilakan kepada para peserta untuk mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau ingin berdiskusi, kami persilakan. Mohon disebutkan nama dari prodi mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jaka Wiratama dari Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi. Nah, jadi yang Prof sampaikan tadi bagaimana penanganan bencana itu kan contohkannya di Aceh ya pada saat tahun 2004 ya kejadiannya. Jadi kalau kita bilang dalam hal itu, insya Allah ya kita dalam manajemen bencana itu alhamdulillah sudah baik, sudah ada cara. Nah, yang saya tangkap ada RIPB situ yang berutamakan pada dana. Gitu. Pada saat bencana di Aceh itu kan luar biasa dana yang masuk, sehingga bisa menjadikan bagaimana penanganan bencana itu sangat cepat, tepat dan berteknologi. Ya. Padahal itu tahun 2004, tapi kita sudah cepat merekonstruksi dan membentuk manajemen setingkat kementerian seperti BRR. Lalu ini pertanyaan saya, apakah skema pendanaan dalam RPPB cukup fleksibel untuk merespon bencana ekstrim yang tidak diprediksi? Nah, kadang kan kita ini udah ada anggaran
untuk daerah untuk saat ini. Nah, tapi tiba-tiba ada bencana, nah itu bagaimana? Dulu sempat yang di Pijai ya, ada gempa, termasuk agak lama ya, rehabilitasinya, jembatannya sampai hampir 2 tahun itu masih miring untuk kemerbu. Lalu yang kedua, bagaimana mekanisme RPP mengatasi isu ketergantungan pada dana pusat. Nah, jadi kan kita kalau bisa, kalau ada dana yang seperti tadi Prof sampaikan itu kan, bahwa di Aceh aja pendapatan APBD-nya itu hanya 10 T. Mungkin ada tambahan mungkin 8 triliun. Nah, ini sedangkan rekonstruksinya itu sangat sangat tinggi biayanya, hampir ratusan T. Itu bagaimana penanganannya supaya kita tidak ketergantungan dengan dana pusat. Lalu yang ketiga, apakah dunia usaha telah diberikan insentif ekonomi yang memadai untuk melakukan mitigasi risiko? Ini contohnya kalau kita bilang, ketika tadi kita ada bahas banjir, banjir sedikit saja, rantai pasok saja terhambat, karena kita masih ketergantungan dengan Medan, ataupun dengan provinsi lain di luar. Nah, ini bagaimana cara melakukan mitigasi risiko? Cukup di sini saja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin satu lagi ya dari mahasiswa ya setelah ini karena mengingat waktu. Mohon perkenalkan dari prodi mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Prof yang sudah hadir hari ini dan juga kepada Prodi Manajemen Bencana yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir berkontribusi hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Noviana dari Prodi Arsitektur. Sedikit pembahasan mengenai fenomena tentang perkembangan pembangunan kawasan industri yang marak terjadi akhir-akhir ini, sehingga terjadinya peningkatan potensi dampak dan risiko bencana akibat pertumbuhan tersebut, sehingga terutama bagi lingkungan dan juga kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri tersebut. Dan tadi juga jika tidak salah saya ingat, Prof sempat menyinggung tentang kedepannya pembangunan kawasan industri harus mendapatkan izin langsung dari BNPB. Ini itu salah satu inovasi yang sangat-sangat bagus. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana tanggapan Prof mengenai fenomena yang saya sebutkan tadi, dan juga bagaimana manajemen bencana pada kawasan-kawasan tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jaka. Pak Jaka, ini menarik Pak Jaka. Jadi di dalam BNPB itu ada namanya dana siap pakai. Ya. Tapi sebenarnya kita perhatikan lagi seberapa jauh atau seberapa besar bencana yang terjadi. Jadi kita ikut dulu tahun 2016 ya Bu ya. Kita untuk Pidijaya. Dan kita melibatkan mahasiswa dan mahasiswi UIN Naraniri sekitar 60 orang untuk pendataan. Belum kenal dengan umumnya pada saat itu. Jadi belum sempat kita ajak. Jadi sekarang kami di unsur pengarah profesionalnya BPBA, kita mengajak mereka. Pertama mengambil data. Data itu kalau satu kawasan maka datanya satu kawasan. Tapi kalau ada antar kabupaten akan meningkat. Kenapa daerah Nanias muncul? Karena dia melibatkan banyak. Akibat gempa itu banyak masuk ke internasional, ke Sri Lanka, kemana-mana, termasuk Nias. Ya. Dan artinya itu menjadi bencana internasional. Skalanya jadi skala internasional. Kemudian pemerintah kita nggak siap Aceh, maka dipindahkanlah semua komponen
Indonesia itu ke Aceh, muncullah Bernardia Nias. Sesudah itu di Jogja itu nggak mau karena mereka para pemerintahnya siap, nggak terkena bencana. Kalau kita kan kena bencana semua, dan mereka nggak mau terkontaminasi dengan luar, mereka kan membangun sendiri. Di Pidijaya itu merupakan kajian tercepat 2 tahun, dan kita dapat award pada saat itu. Jadi pemerintah Pidijaya itu mendapat apresiasi oleh BNPB melakukan kajian tercepat untuk mitigasi bencana. Jadi kita harus bangga itu 2 tahun ya. Tempat lain sekarang macam-macam tuh kejadiannya, saya baru tahu juga. Ya. Dan ada sekarang di Sumatera Utara itu perlu kita tangani lagi. Udah hampir 10 tahun. Artinya ada beberapa hal yang sebenarnya kita perlu data. Ya. Jadi kesiapan data ini ada itu aparat BPBA atau BPBD itu dianggap orang yang terbuang, bukan orang yang hebat. Jadi seharusnya mereka harus siapkan dengan data yang baik. Ya itu macam-macam kejadian, tapi itu hasil dari kita karena di kampus dari cerita. Kemudian yang masalah keuangan itu silakan aja belajar cara-cara penanganan di Bernardia Nias. Itu udah luar biasa. Bisa dapat award keuangan yang terbaik, ya. Dan tidak terkena dengan KPK, itu luar biasa tuh. Kalau ada waktu coba aja namanya Pak Yusra. Pak Yusra itu orang Bernardia Nias, dia orang ekonomi, aja sebagai kuliah tamu, tanya siapa kira-kira. Dan itu sangat baik, kita belajar dari orangnya, pelakunya. Dan beliau tangan kanannya Pak Kuntoro pada saat itu kemarin. Kemudian yang berikutnya dari Mas Arsitektur ini juga menarik, Safira ya. Safira ini arsitektur ini sebenarnya menjadi key point untuk spatial planning, rencana spasial. Kita punya peta risiko bencana, ya. Kita punya namanya tempat-tempat yang terindikasi dengan skala Richter berapa maksimal. Artinya akan bicara dengan building code, ya. Bagaimana membuat bangunan dengan building code yang bagus. Bayangkan kejadian kemarin itu masih ada atap rumah yang terbang gara-gara angin puting beliung. Nah ini bagaimana building code-nya. Saya pikir itu kesempatan yang terbaik karena USK belum masuk ke sana. Ya. Jadi kita masuk ke untuk angin puting beliung, bagaimana ikatan dia segala macam ya. Dan juga bagaimana desain yang terbaik untuk kenyamanan, satisfaction. Ya. Jadi kenyamanan pertama tentang kelembapan, temperatur, ya. Kemudian bagaimana orang dengan standar tertentu dengan dosimeter bisa lihat berapa kira-kira yang nyaman bagi seorang menempati shelter. Ini kan shelter kita kan luar biasa, airnya di mana, jambannya di mana. Ya. Ini kalau coba lihat aja di YouTube bagaimana penanganan di Sichuan. Ya. Mereka bikin shelter itu di dalam satu ruangnya sudah ada toiletnya, ya, sudah ada dapurnya. Ya. Kemudian setiap shelter itu ada tempat pemanasnya karena air dingin. Ya. Jadi itu silakan aja lihat dan sangat menarik karena melihat kembali bencananya 5.000 sekian ya. Tahun 2000 sekarang menurun. Artinya coba pikirkan bagaimana industri shelter yang terbaik ya, dengan interiornya seperti apa ya. Kemudian materialnya mungkin material dari kelapa sawit menjadi dindingnya ya. Karena banyak sekali membuat dinding-dinding itu dari ampas kelapa ya, ampas kelapa sawit, kemudian ada dari tebu ya, ampas tebu. Kalau ampas tebu dibuang-buang puasa tuh banyak sekali ampas tebu. Ini bagaimana sekarang kita menyiapkan itu kan menjadi industri konstruksi ya. Saya pikir itu. Terima kasih Prof. Dirham. Sekarang mengingat waktu sudah pukul 12 lebih 5 menit, mungkin kita akan masuk pada sesi penutupan.
Ada closing statement, Prof. Hari ini hari ulang tahunnya Muhammadiyah. Dan saya bangga hadir hari ini pada hari ulang tahun dan coba bangkit kembali kita bahwa Unmuha siap untuk melakukan pengurangan risiko bencana. Ya. Dan silakan berkonsultasi dengan Ibu Eliza ya, sebagai Wali Kota Banda Aceh, perkuat ketahanan bencana, dan insya Allah nanti kita akan siapkan tsunami drill berikutnya di tahun 2026. Terima kasih sekali lagi. Kami ucapkan kepada pemateri yang luar biasa pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat kekhilafan. Mungkin mengakhiri pertemuan kita pada hari ini ada pantun sedikit yang ingin saya sampaikan. Pergi ke pesisir melihat nelayan, perahu disandar sebelum senja. Webinar selesai penuh wawasan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya undur diri, namun sebelumnya kita akan foto bersama terlebih dahulu. Dan ada pembagian sertifikat untuk para pemateri dan sertifikat untuk para peserta. Nanti akan silakan diunggah di Google Drive yang dikirimkan oleh panitia. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Mohon foto bersama terlebih dahulu. Terima kasih. Gimana? Ya, sudah sekalian foto Zoom sudah? Panitia? Sudah ya? Sudah sekalian. Baik, penyerahan sertifikat kepada pemateri Bapak Profesor Dr. Insinyur M. Dirhamsyah. Cendramata dari Muhammadiyah, Prof. Ada Ibu Ferianti, kami persilahkan. Pada Bapak Muhammad Nur Akmal.
Baik, terima kasih untuk bersama Bu para pemateri dengan para wakil dekan dipersilakan untuk ikut bersama. Terima kasih banyak, Pak. Udah jadi matiin kan, Mas? Foto. Banyak sih. Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting boleh meninggalkan ruang Zoom-nya. Terima kasih atas partisipasinya. Kami harap kehadirannya di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada